Perkenalkan, nama saya Azhari Nabila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan keperawatan kesehatan jiwa yang pertama, yaitu zaman Mesir kuno. Jadi zaman Mesir kuno ini terjadi pada abad ke-3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada zaman ini kesehatan jiwa itu masih dianggap sebagai akibat roh jahat atau dewa yang murka. Jadi pada zaman ini masih belum ada pengobatan dengan cara medis. Jadi pengobatannya itu dengan cara ritual atau doa-doa untuk mengusir roh jahat. Ada juga dengan cara dipukul, dibakar, dan dimasukkan ke air yang dingin. Kesehatan keperawatan jiwa zaman Yunani atau Hippocrates. Pada zaman Hippocrates, gangguan jiwa tidak lagi dianggap karena roh jahat, tetapi sebagai penyakit medis akibat ketidakseimbangan 4 cairan tubuh atau humor, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Hippocrates menyatakan gangguan jiwa berasal dari otak, bukan kutukan dewa. Contoh, melankolia atau depresi disebabkan kelebihan empedu hitam. Perawat jiwa dilakukan melalui 1. Lingkungan tenang, diet teratur, olahraga ringan, musik, pijat, mandi air hangat, dan herbal. Peran keperawatan pada masa itu mencakup 1. Menjaga kebersihan, 2. Ketenangan pasien, 3. Memberi makan teratur, 4. Mendampingi pasien, dan mengikuti instruksi tabib. Intinya, Hippocrates membawa perubahan dari mistis ke ilmiah dan menjadi dasar psikiatri dan keperawatan jiwa modern. Zaman Vesalius adalah masa kebangkitan ilmu anatomi modern yang terjadi pada abad ke-16. Dipelopori oleh seorang ilmuwan dan dokter bernama Andreas Vesalius pada tahun 1514 sampai 1504 dari Belgia. Pada masa ini ilmu kedokteran mulai meninggalkan teori-teori lama yang tidak berdasarkan bukti nyata dan mulai berdasarkan pengamatan serta diseksi langsung pada tubuh manusia. Zaman ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kedokteran karena membuka jalan bagi metode ilmiah modern dalam mempelajari tubuh manusia. Latar belakangnya adalah sebelum zaman visualisasi, ilmu anatomi masih mengendalikan ajaran Galen, seorang dokter Yunani kuno abad kedua. Galen menyusun teori anatomi berdasarkan diseksi hewan bukan manusia. Akibatnya yang bisa terjadi yaitu banyak konsep anatomi tidak sesuai dengan struktur tubuh manusia sebenarnya. Pada abad pertengahan, melakukan diseksi tubuh manusia dianggap tabu atau melanggar norma keagamaan. Ketika memasuki masa Renaissance, kebangkitan ilmu dan seni, pandangan manusia terhadap ilmu pengetahuan berubah. Penelitian ilmiah mulai diterima dan Vesalius berani melakukan diseksi tubuh manusia untuk membuktikan kebenaran anatomi secara langsung. Revolusi Prancis tahun 1789 sampai dengan 1799 adalah perubahan besar dalam sistem politik dan sosial di Prancis yang mengakhiri kekuasaan monarki absolut dan sistem feodalisme. Revolusi ini dipicu oleh ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan pengaruh kepemikiran pencerahan yang menuntut kebebasan serta persamaan hak. Awalnya, rakyat menentang kekuasaan Raja Louis XVI yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis dan membebani rakyat dengan pajak. Puncaknya adalah penyerbuan benteng Bastille pada 14 Juli 1789 yang menjadi simbol dimulainya revolusi. Setelah itu, Prancis menyusun deklarasi hak asasi manusia dan warga negara yang menegaskan hak kebebasan dan persamaan. Namun, konflik politik internal membuat revolusi menjadi radikal. Raja Louis XVI akhirnya dieksekusi tahun 1793 dan Prancis masuk masa Reign of Terror di bawah Robespierre, di mana banyak orang dianggap musuh revolusi dan dihukum mati. Revolusi berakhir ketika Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan pada 1799. Dan untuk dampak utamanya, lahirnya gagasan kedaulatan rakyat, hak asasi, dan pemerintahan republik yang menyebar ke seluruh dunia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ranisa Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi kesehatan jiwa 2. Pada masa ini, gangguan jiwa mulai diterima sebagai suatu penyakit, sehingga orientasinya berubah menjadi organobiologis. Tokoh Cuvius
menuntut agar gangguan jiwa masuk ke dalam bidang kedokteran dan mengikuti paradigma natural sciences dengan adanya taksonomi dan nosologi. Kemudian Emil Kraepelin membuat penggolongan berdasarkan tanda dan gejala gangguan jiwa. Setelah itu, gangguan jiwa mulai berkembang beserta tokoh dan spesialisasinya. Perkenalkan, nama saya Namira Tatayamani. Di sini saya akan menjelaskan revolusi kesehatan jiwa 3. Revolusi kesehatan jiwa 3 yang berlangsung pada pertengahan abad ke-20 yang tandai dengan pergeseran perawatan dari rumah sakit jiwa ke pelayanan berbasis masyarakat atau community based care. Periode ini berkembang pesat setelah Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963 mempelopori berdirinya Community Mental Health Care atau CMHC. Pada saat ini, perawat jiwa berperan aktif dalam rehabilitasi, advokasi, dan edukasi agar pasien dapat kembali optimal ke masyarakat. Perkenalkan, saya Malika Putri Ajahra. Di sini saya sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Divan Stasya. Di sini saya sebagai editor. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian.